Itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Surat Gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat Gajah, nggak akan ditemukan. Ibu jawab alfil itu bahasa Arab, Bu. Harusnya tuh kalau salah ya salah aja. Tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah. Selesai. Tapi yang paling bahaya tuh begini. Saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Dia saja nggak mau disebut menghalalkan musik, tapi dia berani menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Saya yakin pasti Hasan bin Sabit nggak terima disebut pemusik seperti Wah yang nggak terima disebut halalkan musik. Kok ada ulama buruk apa maksudnya? Kata Nabi SAW adalah ulama yang memanggil umat ini pada kesesatan. Assalamualaikum kaum muslimin. Pada video kali ini, Ana akan membahas dan menanggapi klarifikasi Uwah yang kedua soal Asy-Syu'ara surah pemusik. Dan saya juga akan memberikan tanggapan dan menjawab syubhat dari Uwah. Kita simak videonya kaum muslimin. Nah, jadi kalau Anda katakan, cari surat pemusik sampai zaman Nabi, yang akan ditemukan. Karena orang dulu nggak kenal namanya musik. Kalau syu'ara, kenal. Syu'ara itu jamak dari syair. Syair itu yang memiliki syair, yang pakar di bidang syair. Syair itu jenis musik nomor 3, tingkat paling tinggi. Karena yang bisa syair harus bisa 16 notasi. Kalau nggak bisa itu nggak bisa masuk kategori syair. Orang disebut syair. Nah, syair ini bahasa Arab, bukan bahasa penyair bahasa Indonesia. Kalau penyair orang Indonesia, ya bahasa Indonesia itu yang bisa saja. Ya, karyanya untuk saja, yang iramanya rima, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab disebut syair itu dia kalau ada notasinya, ada iramanya, ada iqa'nya. Ilmunya disebut dengan arud. Nah, saya alhamdulillah itu S1 itu jurusannya di situ. Bahkan kami menulis kitab, menulis buku tentang arud, namanya Minhatul Jalil fi Ta'rifi Arudil Khalil. Tapi kalau beda memahami, nggak apa-apa. Saya memahami seperti itu. Syu'ara itu bukan cuma penyair, tapi penyair yang tahu tentang musik disebut musisi. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Kita pause dulu kaum muslimin. Jadi di sini kita tahu Wah merevisi perkataannya. Arti syu'ara itu penyair yang faham musik. Jadi bukan pemusik seperti yang dulu lagi. Ya walaupun menurutku kata ini kurang tepat. Yang lebih tepatnya penyair yang faham irama syair. Karena definisi musik yang difahami masyarakat Indonesia itu ya suara yang dihasilkan oleh alat musik yang bahasa Arabnya ma'azif. Instrumen gitar, piano itu masyarakat kita kenal sebagai musik. Dan yang kedua Wah mengatakan kalau Anda menafikan ini Anda tidak akan tahu hukum musik. Dan ini nggak benar kaum muslimin. Yang harus kita fahami Wah itu membengkokkan arti kata musik yang sudah difahami masyarakat Indonesia ke definisi yang dia buat-buat sendiri. Kita lanjut kaum muslimin. Kalau Anda menafikan definisi ini, Anda nggak akan pernah tahu hukum musik. Coba saya balik tanya, apa hukumnya musik? Anda bilang halal, Anda bilang haram. Temukan kata musik, langsung disebutkan musik haram, musik haram, musik halal. Temukan kata musik di Quran dan di hadis, nggak akan ketemu. Karena semua hukum yang terkait dengan kata musik itu 5 katanya. Hida, ghina, syair, azif atau ma'azif, yang kelima sama. Nah itulah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan musik sekarang. Jadi kalau pemusik, surat para pemusik gak akan ditemukan. Sama dengan begini, coba cari surat gajah. Surat gajah cari. Sebutkan kitab-kitab ulama salaf yang menyebutkan kitab surat gajah. Gak akan ditemukan. Ibu jawab alfil itu bahasa Arab, Bu. Alfil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab? Alfil itu artinya gajah. Jadi kalau Anda sebut surat gajah pakai bahasa Indonesia. Satu namanya. Tapi kalau Anda alfil merujuk pada bahasa Arabnya. Ada nggak surat sapi betina? Silahkan cari, itu terjemahan. Nah, itu logika yang sama. Coba sebutkan, ada nggak misalnya surat musik dalam Quran? Sampai ujung dunia pun dicari, Anda nggak akan temukan, itu terjemahan. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qurannya ditemukanlah Asy-Syu'ara. Perkataan Wah tadi sangat aneh kaum muslimin, dan orang yang gak faham bahasa Arab akan mudah terjebak. Alfil itu terjemahannya gajah, Asy-Syu'ara itu terjemahannya penyair.
Al-Adiyat itu sebenarnya terjemahannya secara bahasa itu bukan kuda, kuda itu bahasa Arabnya isonun. Tapi ulama sepakat Al-Adiyat itu kuda karena yang difahami Nabi dan sahabat Al-Adiyat itu kuda. Nah, permasalahannya ini keluar dari pemahaman Nabi dan sahabat dan ulama terdahulu jika menyebut as-syuara itu surah pemusik atau surah orang yang memainkan alat musik. Karena pemahaman Nabi dan sahabat as-syuara itu surah penyair. Nah, karena tidak mau mengakui kesalahannya, akhirnya definisi pemusik dan musik ini yang dia ubah supaya bisa masuk ke dalam as-syuara. Kita lanjut kaum muslimin. Tapi kalau Anda ingin carinya dalam bahasa Arab, bahasa Qur'annya ditemukanlah asy-syu'ara. Anda beda pendapat ya nggak apa-apa, saya pun menghargai Anda. Tapi ketika Anda mencela dan menjatuhkan itu problem. Itu poinnya. Gitu kan? Saya punya dalil, Anda punya dalil, kita punya latar belakang, kita belajar. Beda pendapat biasa saja. Tapi ketika mencela, menuduh, maka ini konsekuensi yang tadi. Yang paling bahaya itu begini. Saya menjelaskan nama surat, lantas dibawa nama itu sebagai sebuah legalisasi seakan-akan saya menghalalkan. Ustadz ini nyebut surat pemusik dan disimpulkan dia menghalalkan musik. Itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat sekali itu. Nah, di sini wah termakan ucapannya sendiri. Dia menyebut asy-syu'ara surah pemusik. Dia juga mengambil pendapat yang membolehkan musik. Tapi kenapa dia nggak mau disebut menghalalkan musik? Kenapa wah tidak mau disebut mengalahkan musik? Padahal definisi musik menurut dia tidak harus pakai alat musik. Syair menurut dia juga musik. Seharusnya dia tidak masalah jika disebut menghalalkan musik. Nah, di sini wah itu standar ganda, wah itu termakan ucapannya sendiri. Karena jika disebut wah menghalalkan musik, yang di pikiran masyarakat adalah wah menghalalkan alat-alat musik atau ma'azif. Dan wah menghalalkan musik-musik yang biasa diputar di YouTube. Dia saja nggak mau disebut menghalalkan musik, tapi dia berani menyebut Hasan bin Sabit sebagai pemusik. Saya yakin pasti Hasan bin Sabit nggak terima disebut pemusik seperti wah yang nggak terima disebut halalkan musik. Jadi ini aneh. Saat bicara asy-syu'ara dia pakai definisi musika dan saat dia bicara jangan tuduh saya halalkan musik, dia pakai definisi musik B. Dan ciri khas wah itu merumitkan yang mudah. Di zaman Nabi itu gak ada yang namanya vodka, tapi kita tahu itu khamr karena memabukkan. Di zaman Nabi memang gak ada kata musik, tapi kita tahu yang diharamkan Nabi itu mendengarkan suara dari alat musik atau ma'azif. Dan di zaman sekarang itu yang masyarakat kita kenal sebagai musik. Jadi intinya wah itu karena tidak mau menyakui kesalahan yang menyebut asy-syu'ara itu surah musik dan Hasan bin Sabit adalah pemusik di samping Nabi. Akhirnya dia bengkokkan arti musik yang sudah difahami oleh masyarakat Indonesia. Dan harusnya kalau salah ya minta maaf saja, seperti tanggapan Ustadz Mufli Safitra berikut. Jari jemari ini kadang-kadang lebih cepat daripada otak, sehingga kurang bisa jernih dalam melihat sebagian masalah. Yang dipertanyakan itu adalah Anda ngomong surat musik itu, mana ulama yang mendahului Anda dalam berbicara tentangnya? Kok Anda lancang gitu loh? Berbicara masalah agama yang Anda nggak punya ulama mu'tabar yang mendahului Anda. Kalau soal musiknya mah sudah lewat. Dikasih tahu ribuan kali juga Anda kalau memang kekeh dengan pendapat yang lemah, selesai. Kita nggak akan maksa untuk orang memilih pendapat yang lebih rojih dan meninggalkan yang marjuh. Yang kami pertanyakan adalah mana ulama yang mendahului Anda dalam masalah ini? Anda menjawabnya dengan hukum musik. Harusnya tuh kalau salah ya salah aja. Tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah. Selesai. Tapi, sudahlah. Karena memang sudah kebiasaan. Bikin salah, tapi setelah itu berperan jadi korban. Nah kaum muslimin kalau kita dengarkan penjelasan Ustadz Muflih di video tadi. Beliau itu mempertanyakan mana ulama muktabar yang menafsirkan asy-syu'ara sebagai surah musik, yang mana ulama tersebut dalam kitabnya mengkaitkan asy-syu'ara dengan orang yang memainkan alat musik. Jadi yang ditanyakan itu penjelasan ulama, bukan masalah kata. Kalau gitu ya di kitab ulama gak ada yang mengharamkan vodka, gak ada yang mengharamkan bir bintang. Padahal itu cuma masalah bahasa, yang jelas di kitab ulama sudah menjelaskan bahwa khamr itu yang memabukkan. Jadi wah ini gagal faham kaum muslimin atau sengaja gagal faham karena dia tak bisa menjawab jawaban dari Ustadz Muflih wallahu alam.
Dan di sini Ana juga sampaikan untuk tidak saling menghujat tapi saling menasihati dan meluruskan. Yang terakhir, semoga kita semua ditunjuki dan istiqomah di jalan sunnah. Maaf jika ada salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.